Selamat malam para pendengar, khususnya umat gereja Santo Ignatius Krapia yang sangat dikasihi Tuhan. Berkah dalam jalan-jalan ke Kaliwiru, naik motor warna biru. Krapia punya radio baru, acaranya pun pasti seru. Radio Komsos Krapia, sara sehat, sambung rasa sehati. Dan pada malam hari ini para pendengar, kita akan berbincang-bincang dengan topik itu yang sudah sangat dipersiapkan dan sungguh sangat spesial, yaitu ayahku pahlawanku. Kenapa kita ambil topik ini para pendengar? Tentu masih ingat kemarin kita sama-sama merayakan Hari Pahlawan. Kemudian dan besok pagi kita akan merayakan Hari Ayah Nasional. Nah, berkaitan dengan itu kita ambillah topik ayahku pahlawanku. Dan nanti pada para pendengar bisa berdialog interaktif bersama kami di telepon ataupun bisa WA di 08176783279. Dan tentu saja narasumber kita yang nanti akan sama-sama kita akan berdialog yang saat ini sudah hadir di studio kami di Radio Komsos Krapia ini. Beliau adalah Romo Yohanes Sunaryadi PR. Selamat malam Romo. Selamat malam Om Boni, para pendengar sekalian, berkah dalam. Nah, berkah dalam Romo. Dan sekali lagi nanti bagi para pendengar bisa berdialog interaktif dengan Romo Sunar melalui telepon maupun WA di 08176783279. Selamat malam Romo. Selamat malam Om Romo Boni. suka coklat? Oh, suka kalau ada. Ini tadi yang, karena badan saya juga coklat. Tadi yang melantunkan lagu Gebiar Itu coklat ya. Gitu. Ya, memang. Ya, dan para pendengar, pada saat ini mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari Romo Yohanes Sunaryadi berkaitan dengan pahlawan masa zaman ini yang lebih dimaknai sebagai sosok panutan yang dapat membawa perubahan, kontribusi positif kepada orang lain maupun komunitas. Nah, tentang ayahku pahlawanku, monggo Romo. Terima kasih Om Boni, waktunya. Ibu bapak, para suster, saudari-saudari yang terkasih, semoga semua tetap semangat, sehat selalu ya, berkah dalam. Berkah dalam. Saudari-saudara, tadi pada awal Om Boni sudah memberikan pengantar. Jadi malam ini itu malam nah itu kekasan saya dengan batuk-batuk. Orang ana watuke jenenge dudu Romo Sunar. Malam ini kita itu dijepit oleh dua event luar biasa ya. Kemarin itu 10 November bersama dengan seluruh anak bangsa di negara kita. Kita bersyukur atas para pahlawan bangsa. Para pahlawan bangsa. Lalu besok itu adalah Hari Ayah Nasional ya, Hari Ayah Nasional. Yang internasional berbeda lagi. Nah, pada bagian awal ini sebagai pengantar obrolan kita, saya memberikan beberapa catatan untuk ibu bapak, saudari-saudara semua, yang namanya figur kepahlawanan ya, figur kepahlawanan. Itu sebetulnya kalau kita membuka-buka di dalam warisan rohani kita, yakni terutama dalam kitab suci, kita pun juga menemukan bagaimana suasana kepahlawanan juga berkait dengan yang kita doakan pada bulan November ini, itu dapat begitu lekat kita rasakan. Bapak Ibu kalau membuka-buka kitab Makabe, kemarin kita ketika ngobrol-ngobrol tentang mendoakan arwah, ini sempat disinggung beberapa kali. Kitab Makabe. Jadi kitab Makabe itu memang suasana bagaimana refleksi dari perjuangan bangsa Yahudi yang ketika itu oleh keluarga Makabe ditampilkan dalam memperjuangkan kebebasan dari penjajah, suatu perjuangan. Nah, maka di sana akan ada begitu banyak refleksi yang muncul berkaitan dengan sejarah bangsa, kemudian juga
refleksi kaitan dengan hidup, mati, hidup setelah kematian itu. Nah, maka akhirnya memang kitab Makabi itu kita menemukan banyak refleksi kaitan dengan figur-figur kepahlawanan yang kemudian kita bawa dalam tradisi gereja Katolik. Itu kita juga memiliki lekat dengan tradisi semacam itu. Masih ingat 1 November kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Lalu tanggal 2-nya peringatan arwah semua orang beriman. Nah, yang kita rayakan pada Hari Raya Orang Kudus itu adalah semua orang kudus, baik yang secara resmi diakui oleh gereja maupun orang kudus yang bahkan tidak kita kenal, siapapun. Maka dalam konteks itu orang-orang di dekat kita itu bisa menjadi figur orang kudus, termasuk saudara-saudara kita yang telah berpulang, yang kita kemarin terus kita doakan, yang perannya menjadi sungguh luar biasa. Maka mereka juga bisa kita katakan untuk konteks hidup kita pribadi atau keluarga sebagai orang-orang kudus, sebagai figur pahlawan. Jadi rahmat orang-orang kudus, tradisi kemartiran itu adalah tradisi bagaimana gereja itu juga menghidupi semangat kepahlawanan. Bagaimana orang berani untuk berkorban demi suatu kebaikan. Bagaimana seorang figur itu memiliki peran yang luar biasa dalam menjadi pribadi pengubah, ya, dalam omong-omong kita sekarang menjadi pribadi yang transformatif, ya. Itu sangat lekat yang kita temukan di dalam gereja kita. Bahkan dalam refleksi keseharian kita muncul istilah menjadi martir putih. Martir putih, kalau martir itu kan orang yang sampai wafat, mati untuk mempertahankan imannya. Tetapi ada yang sebutan martir putih. Dia tidak sampai terbunuh, tidak sampai seperti yang dialami para martir Santo Santa itu, tetapi dia berani untuk mempersembahkan hidup demi kebaikan. Nah, itu kemudian yang akhirnya kita kaitkan figur-figur dekat dalam hidup kita. Salah satunya itu adalah figur ayah. Memang sempat ketika tadi saya memposting acara kita malam ini, ada beberapa umat baik dari Kerapiak maupun di luar Kerapiak yang mereka bertanya, loh, yang figur pahlawan bagi saya adalah mama saya, Romo, ibu saya. Romo, saya seorang ibu berarti bukan pahlawan. Tentu bukan dalam konteks itu kita mengungkapkan malam ini ayahku adalah pahlawanku. Tetapi dalam konteks besok pagi itu adalah Hari Ayah. Dan memang Hari Ayah yang kita rayakan nasional ini, kalau kita lihat sejarahnya itu belum lama, dan itu lebih suatu kerinduan dari anak-anak yang waktu itu ikut lomba membuat surat untuk para ibu pada Hari Ibu. Jadi Hari Mama itu sudah lama ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sementara para peserta lalu bertanya, loh, ki suratnya kok ibu terus, bapak ibu? Lalu kan bertanya kepada penyelenggara waktu itu, sampai akhirnya berproses, ada perjumpaan bersama bahkan tingkat nasional kaitan dengan figur-figur ayah yang memang itu menjadi pejuang luar biasa dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Meskipun juga kita tidak ingkar ada figur-figur yang tidak ideal seperti itu, tetapi bahwa figur ayah itu bisa kita katakan sebagai figur pahlawan di dalam hidup kita masing-masing. Saya sebagai Romo itu kan artinya ayah, bapak, ya. Saya juga adalah seorang anak dari seorang ayah, seorang bapak. Saya juga punya pengalaman-pengalaman bagaimana figur ayah saya dahulu ketika mendidik, mencintai, berjuang sampai akhirnya wafatnya, akhirnya menggoreskan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya sebagai seorang manusia biasa. Apa yang pernah dikatakan, yang pernah dilakukan, bahkan
cara ayah saya berjalan itu sudah memahatkan sesuatu dalam hati dan nubari saya. Nah, ini saya kira saudara-saudara semua itu juga memiliki pengalaman-pengalaman semacam ini, dan kita syukuri bahwa kita memiliki ayah, ada yang masih hidup, ada yang sudah dipanggil Tuhan, ada yang sungguh luar biasa, mungkin ada yang kita mengatakan biasa, bahkan ada yang figur-figur yang tidak ideal, bahkan ada yang mungkin menceritakan tidak pede karena ketidakidealan itu, tetapi syukuri bahwa ada figur ayah yang menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita. Demikian Om Beni, semoga ini menjadi awal bagi kebijakan bagi kita untuk ngobrol-ngobrol. Nanti mohon ada Bapak Ibu, teman-teman muda, anak-anak yang bisa bersharing kaitan dengan pengalaman-pengalaman semacam ini. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam, matur nuwun Romo, luar biasa Romo paparannya, dan kini saatnya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung ataupun sharing bisa melalui telepon di 081 7678 3279, ataupun yang ingin bertanya juga bisa melalui WA di nomor yang sama di 081 7678 3279. Topik kita malam hari ini adalah Ayahku Pahlawanku. Terima kasih, salam Halo. semuanya, berkah dalam. Halo, dengan Ya, siapa nih? Halo. untuk seorang figur, seorang pahlawan, seorang ayah saya udah meninggal. Oh, Ya. langsung ya, monggo. Dulu ketika saya kecil itu, ayah saya itu selalu berkata begini, agama paling bagus itu Katolik, Li. Wah, terus kemudian ketika saya tanya, nah terus Papa juga agamanya Katolik? Katolik, tapi Papa kenapa nggak pernah ke gereja? Ya belum, Li, dia belum begitu ya. Nah, tetapi di dalam kehidupannya itu ya, dari kecil sampai saya mulai dewasa, itu sebetulnya saya melihat bagaimana Papa saya itu adalah figur yang keras, figur yang lebih banyak marah dibandingkan mendidik dengan kehangatan. Nah, ketika saya melihat kekerasan hatinya itu, dan sampai pada satu titik dia berkata kepada saya untuk mau dibaptis, dan kemudian dia diam-diam mengikuti pelajaran dokumen, lalu kemudian dibaptis. Saya melihat satu figur yang dulunya hanya Katolik KTP, yang dulunya hanya ya mengatakan bahwa Katolik bagus, tapi kemudian dia mau berlutut dan kemudian dia mengikuti misa. Saat itulah saya melihat satu figur yang bisa saya teladani. Seseorang yang mau dengan rendah hati, yang dahulu hanya mementingkan dengan logikanya, moralnya, etika budaya zaman dulu, tetapi terus kemudian menyerahkan dirinya dan berlutut, dan kemudian ya, mengikuti Kristus. Dan sejak saat itu saya melihat bahwa sungguh jauh berkurang yang dulunya sering marah-marah, yang dulunya itu selalu mengedepankan ya egonya, lalu kemudian dia bisa memperlihatkan jauh sangat berbeda bagaimana dia menyayangi istrinya, bagaimana dia menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Dan hal itulah yang membuat saya begitu, hingga saat ini saya berkata bahwa satu sosok yang mengikuti Kristus yaitu Papa saya. Saya melihat bagaimana hidupnya berubah ketika dia mengikuti Kristus. Nah, dia lahir tanggal 21 April sama hari Kartini ya, dan saya melihat bahwa dalam hidupnya sampai saat ini ketika meninggal masih menyisakan satu buah kepedulian dalam hati saya, sampai ketika saya ikuti dokter, kemudian Tuhan mengatakan kepada saya ada satu buah kitab Mazmur yang saat itu ketika misa Tuhan berbicara pada saya, meskipun ayah dan ibu meninggalkanmu, tapi aku menyambutmu. Nah, pada waktu itu kemudian Tuhan memberikan hikmat bahwa
ayah dan ibumu itu adalah anakku. Ayahmu memang sudah meninggal, bagaimana caranya meninggal, tapi itu ada di dalam tanganku. Dan sekarang engkau sembuh dan lanjutkan hidupmu. Dan semenjak saat itu Tuhan pimpin saya, dan saya melihat figur ayah saya sebagai sebuah panutan dalam hidup saya. Begitu, Bapak Ibu yang terkasih, ya saya rasa teman-teman pasti mempunyai pengalaman yang banyak ya, tetapi mari kita bagikan pengalaman itu kepada teman-teman yang lain supaya semua yang merasakan kebaikan dari dan ataupun suka terhadap orang tua bisa melihat bahwa dari sosok ayah itu ada figur Allah Bapa. Dari sosok orang tua ada figur cinta Allah. Dari sosok kedua orang tua kita ada pimpinan Allah dalam hidup kita. Dan apabila kita melihat bahwa papa kita itu adalah, ayah kita itu adalah seseorang pahlawan dalam hidup kita, bersyukurlah. Tapi ada banyak teman-teman yang tidak bisa melihat dari itu, maka kita bagikan kesaksian itu supaya mereka pun mengetahui dan mengenal bahwa mereka masih mempunyai ayah rohani, ayah satu-satunya ayah yang dalam hidup kita, yaitu Allah Bapa. Ya, terima kasih. Saya rasa itu ya. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih Pak Lili. Berkah dalam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tuhan berkati. Luar biasa. Dari Pak Lili, lingkungan Markus. Dari Pak Lili tadi menyampaikan bahwa sosok ayah ada figur cinta kasih Allah. Kemudian ayah sebagai pahlawan dalam keluarga, dan ayah menjadi ayah rohani dalam keluarga. Seperti itu Romo, monggo Romo pun komentari bagaimana tanggapan Romo. Terima kasih. Saya tadi mendengarkan sharingnya Pak Lili. Itu ya, karena saya juga adalah seorang anak ya. Lalu saya juga teringat dengan pengalaman bersama dengan ayah saya. Jadi kalau tadi ceritakan figur ayah yang keras, lalu marah, dan itu juga yang menjadi figur ayah saya, figur yang keras, marah. Dan dulu ketika saya masih remaja, itu bahkan saya juga pernah mengalami rasa benci kepada ayah. Tetapi kemudian itu menjadi berubah ketika waktu bergulir. Akhirnya saya merasakan bagaimana yang dulu saya pandang ayah saya yang seperti itu, tetapi ternyata menjadi figur yang luar biasa. Dan tadi memang rahmat iman itu dirasakan dapat mengubah kepribadian seseorang, dan syukurlah bahwa akhirnya itu yang juga dialami. Melihat seorang pribadi memang tidak bisa sepotong-sepotong melalui satu dua sifat-sifat yang mungkin ketika saat itu terjadi itu kita alami ya, tetapi memang harus utuh. Ada banyak sisi-sisi kehidupan pribadi seorang, barangkali bagian tertentu itu pelemah, tetapi bagian lain itu merupakan suatu keutamaan. Dan itu yang perlu kita lihat dalam diri pribadi-pribadi. Maka itu sebabnya mengapa tadi saya juga mengatakan barangkali ada di antara kita, saudari-saudara, itu mengalami figur ayah yang tidak ideal. Nah, catatannya adalah bisa jadi bagian tertentu tidak ideal, tetapi bagian lain sangat tidak mustahil, itu adalah suatu keutamaan. Dan akhirnya ketika bersyukur atas figur ayah yang tadi dialami oleh Pak Willy, akhirnya membawa kepada kesadaran ini adalah penghadiran pribadi Allah di dalam hidup kita. Nah, saya kira itu suatu keutamaan Kristiani yang perlu kita latih untuk melihat pribadi-pribadi luar biasa semacam itu. Terima kasih Pak Lili sharing-sharingnya, sungguh memperkaya kita semua, berkah dalam.
Berkah dalam, terima kasih Romo. Sekarang kita tunggu lagi Romo, barangkali penelpon yang lain. Namun ini ada WA yang masuk, kita baca dulu ya. Malam ini siapa nih? Malam Romo dan Om Ben mau sharing boleh ya? Bapak saya juga pahlawan buat saya. Beliau sudah mengajarkan nilai-nilai Kristiani, meskipun dia dan saya waktu itu bukan orang Katolik. Ajaran seperti kejujuran, integritas, rela berbagi, dan mengedepankan kepentingan orang lain lebih dulu sudah ditanamkan sejak kecil. Bapak juga mengizinkan saya menjadi Katolik meski beliau bukan Katolik. Semoga Bapak berkenan membuka pintu surga. Semoga Bapak berkenan membuka pintu surganya bagi Bapak saya. Amin. Terima kasih Romo dan Om Ben. Ya, sama-sama. Terima kasih sharingnya. Dan kita tunggu penelpon yang lain. Halo. 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 Oke, halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini, Bu? Halo. Iya, dengan siapa ini? Halo, selamat malam. Dengan siapa? Dengan siapa, Bu? Halo. Halo, halo. Ya, halo, dengan siapa, Bu? Halo, dengan Putri Yuli. Halo. Bu Yuli dari lingkungan mana ya? Bartolomeus, Pak Oke. Beni. Iya, terima kasih Bu Tri. Iya. Silakan Bu Tri, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Mau sharing aja Pak ini. Iya. Oke, Tentang kita coba sharing. ayahku, pahlawanku. Iya, silakan. Iya, Bu Tri. oke. Iya. Saya sendiri, Pak ya, akhirnya Bapak saya itu memang benar-benar pandel. Dan jualan ya Pak Bun. Iya. Aduh, ini agak putus-putus ini Bu Halo? Tri. Zaman perjuangan, zaman Jepang. Oh iya. Iya. Oh, bentar. Nanti Halo. ulang ya. Bisa dengar saya Pak? Iya. Iya. Bapak saya itu benar-benar seorang pejuang. Beliau adalah seorang pahlawan pada zaman penjajahan Jepang. Yang saat ini baru 100 hari yang lalu Bapak almarhum. Ya. Iya. Bagi saya, Bapak itu selain seorang pejuang yang benar-benar berjuang untuk tanah air, juga sebagai pejuang dalam keluarga, ya. Terutama untuk anak-anaknya. Ya. Masih bisa dengar saya Pak Iya? Masih Bu. Halo. Oh, ya dilanjut. Iya, oke. Nah, bagi saya seperti Pak Lili tadi, ya, Bapak saya itu juga orangnya keras, apalagi backgroundnya seorang militer. Pada awalnya saya juga dulu dengan cara didik Bapak keras itu ya, namanya anak ya agak-agak gimana lah, kurang cocok nih, seperti yang Romo katakan tadi. Sering sekali saya itu merasa bahwa Bapak kok galak ya gitu. Tapi kakak-kakak saya, karena saya anak paling kecil, kakak saya selalu mengingatkan bahwa ojo lali, Bapak itu tentara loh gitu. Akhirnya saya juga merasa ya oke lah, dengan kekerasan Bapak itu saya menyikapi bahwa apa yang sebenarnya dididikan Bapak terhadap anak-anaknya itu ada manfaatnya sekarang Pak. Jadi bagi saya, Bapak saya itu memberikan didikan yang keras terhadap anak-anaknya itu dengan tujuan yang baik, ya, supaya kami setelah dewasa bahkan setelah tua ini kami jadi tahu bahwa kita harus hidup dengan disiplin, dengan tanggung jawab, dengan menghargai orang lain. Itu yang selalu dipesankan kepada Bapak. Bahkan kemarin sebelum Bapak meninggal pun Bapak masih sempat berpesan kepada kami bahwa tetap terus kehidupanmu, jaga anak-anakmu dengan sabar, jangan sampai kamu merasa lemah dalam kehidupan. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan.
tentang bapak saya. Jadi saya tetap merasa bahwa bapak saya adalah pahlawan bagi saya sampai dengan saat ini, meskipun beliau sudah almarhum. Iya. Nggih. Sudah almarhum Halo. 100 hari ya Bu Tri ya? Nggih, hampir 100 hari nanti tanggal 23. Dimakamkan di Taman Makam Taman Pahlawan. Oh gitu ya. Iya, di Kota Salatiga. Nggih. Terima kasih Bu Tri atas sharingnya. Pak Tony, matur nuwun, berkah dalam. Iya, Romo itu tadi dari Bu Tri Yuli dari lingkungan Bartolomeus Ya. yang men-sharingkan tentang ayahnya ya, yang dimakamkan di makam pahlawan. Dan menurut beliau ini benar-benar sosok pahlawan untuk keluarga. Bagaimana kira-kira menurut Romo? Ya, terima kasih. Maka itu kalau dikaitkan dengan tadi yang saya hantar pada awal tentang figur orang kudus, lalu juga figur pahlawan, maka kita tidak ragu-ragu mengatakan bahwa Bapak yang tadi sharingkan oleh Putri Yuli, juga tadi SMS tadi siapa ini? Andi Pak Antri ini? Andreas ya? Dari lingkungan Andreas ya. Iya. Tadi juga dalam tulisan WA tadi juga sempat men-sharingkan itu ya. Lalu kita tidak ragu-ragu mengatakan itu adalah figur-figur orang kudus dalam kehidupan kita, yang juga kita rayakan pada tanggal 1 November, karena dalam buku resmi di gereja kita disebut bahwa yang kita rayakan itu adalah orang-orang kudus, baik yang secara resmi diakui gereja maupun tidak. Nah, yang tidak ada diakui ini sangat luas ya, maka termasuk figur-figur ayah yang tadi dengan luar biasa disaringkan oleh Ibu Tri Yuli, lalu juga dari lingkungan Andreas, itu adalah figur-figur yang luar biasa, dan kita tidak ragu-ragu mengatakan itulah figur-figur orang kudus di dalam perjalanan hidup kita. Dan masih segaris tadi dengan yang disaringkan oleh Pak Lili, yang akhirnya sampai menghayati kehadiran pribadi Allah melalui figur seorang ayah yang memiliki daya bentuk dalam kehidupan kita. Nah, bersyukurlah kalau para ibu, bapak, teman-teman muda itu pada titik ini saat ini itu bisa dalam istilah Jawa itu mbundeli figur ayah yang seperti itu, yang akhirnya bapak ibu bisa sungguh bersyukur, kagum dengan figur ayah yang bapak ibu kenal ya. Maka itu syukuri, dan terus kita berdoa untuk para ayah siapapun, dimanapun, agar segala kebaikan itu berada padanya. Seperti itu Om Boni. Terima kasih Romo, dan terima kasih ini sudah ada banyak WA yang masuk Romo. Mari kita sama-sama buka ini Romo ya. Ya. Ini malam Romo, mohon izin bertanya, bagaimana jika ayah dalam keluarga justru merupakan sosok yang tidak bisa diteladani? Terima kasih dari Sari Pasadena. Ya. Monggo Romo. Nah, pertanyaan ini adalah dalam tanda kutip ya, itu suatu kebalikan dari yang tadi beberapa disaringkan. Yang 3 pesaring tadi itu kan juga sebetulnya berproses ya, dari dinamika yang tadinya itu barangkali begitu kaget, begitu mungkin ya tidak sangat senang ya ketika menghadapi figur yang keras, suka marah, itu kan mencengangkan ya bagi anak-anak terutama. Tetapi kemudian setelah berjalannya waktu, akhirnya dapat melihat segalanya itu secara baru. Nah, untuk yang terakhir ini dari Ibu atau Saudari Sari Pasadena, bagaimana jika ayah dalam keluarga itu justru sosok yang tidak bisa diteladani? Nah, ini pertanyaan baik. Maka justru malam ini kita mengangkat tema ayahku adalah pahlawanku. Semoga para ayah yang
kebetulan mendengarkan atau nanti akan mendengar cerita dari yang mendengarkan radio ini, itu dapat tergugah untuk berjuang menuju kepada figur yang bisa diteladani itu. Kemudian malam ini juga kita berdoa untuk semua ayah yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, agar sungguh menjadi figur yang bisa diteladani. Lalu bagaimana jika sekarang ini kita melihat ayah, kita sebagai anak ya, konteksnya itu melihat figur ayah yang tidak bisa diteladani. Kalau pengalaman saya secara pribadi adalah satu, itu adalah melihat tidak sepotong-sepotong, kesadaran bahwa setiap pribadi itu pasti tidak sempurna. Saya kira itu perlu disadari, bukan untuk membela ayah yang tidak bisa diteladani itu ya, tetapi bahwa setiap pribadi itu pasti tidak sempurna, pasti ada hal yang kurang. Sama dengan kami para romo, tugas di paroki tertentu kami silih berganti. Tidak mungkin seorang pribadi romo itu mampu untuk membuat puas atau membuat senang segala kalangan tanpa ada satupun yang mungkin kurang puas atau mungkin ada ganjalan-ganjalan. Kami para romo itu juga merupakan figur yang tidak sempurna. Pasti ada bagian dari kami ketika berkarya itu terlewatkan, dan kita sadari ini bersama ya. Kami juga bukan figur yang sempurna, sementara umat juga sadar kita semua meskipun dengan cara yang berbeda-beda antara romo dengan satu dengan yang lain, tetapi semua tujuan adalah sama, untuk mengembangkan paroki. Nah, dalam konteks itu maka kita lihat figur-figur yang tidak bisa diteladani ini dalam kacamata itu tidak sempurna, tetapi coba dilihat sisi lain. Tadi saya mengatakan bisa jadi bagian tertentu tidak bisa diteladani, tetapi apakah sama sekali seorang pribadi itu merupakan pribadi yang sama sekali buruk? Saya tidak yakin dengan itu. Seburuk apapun seorang pribadi, pasti di dalamnya itu dia memiliki suatu keutamaan yang entah itu sebesar apa, pasti ada sesuatu yang bisa kita lihat secara positif dalam seorang pribadi. Dan itu yang mungkin perlu saudari-saudara, konteksnya adalah para anak-anak, baik yang masih remaja maupun yang sudah dewasa, untuk melihat figur-figur ayah yang ada dalam keluarga Anda masing-masing. Coba lihat sisi lain, sisi kehidupan seorang pribadi itu ada begitu banyak, tidak hanya yang Anda pandang, tapi coba temukan sisi positif yang ada pada figur ayah yang Anda kenal. Itu Om Beni. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga saja ini bisa memuaskan. Dari Sari di Pasadena ya, Mo ya? Ya, Sari dari Pasadena. Ya, Radio Komsos Club ya, sambung rasa sehati. Ayahku pahlawanku. Dan kita masih buka line telepon bagi siapa saja, khususnya umat Gereja Santo Ignatius Club ya, yang mau telepon, monggo dipersilakan, ataupun bertanya melalui WA. Oke. Dan ini sudah ada yang masuk lagi loh, mau telepon. Halo. 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 Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Romo Martin, Pak Beni. Oh, dengan siapa ini? Dengan Boy. Dengan Boy. Ya, Boy. Silakan Boy. Mau tanya, mau sharing atau mau apa? Silakan Boy. Mau sharing aja. Biasa sharing tentang ayah ya? Ya. Iya. Silakan Boy. Bagiku sosok ayah adalah pahlawan. Kadang aku juga pernah bikin jengkal ayahku karena aku nakal, karena aku bandel. Ayahku bertanggung jawab terhadap keluarga. Ayah mencari nafkah untuk keluarga. Ayah selalu mendukungku dalam segala hal, terutama hal-hal yang positif. Aku sangat sayang ayah. Apapun yang ayah lakukan untukku pasti bertujuan baik untukku dan bagi semua orang, dan terutama bagi keluarga.
Malam ini saya akan mempersembahkan lagu untuk ayahku yang berjudul Yang Terbaik Bagimu. Wah, Saya luar berduet biasa. dengan Romo Sunar. Romo siap? Siap. Wah, Romo siap, Bos boy. kencan kok. Yang terbaik bagimu gitu. Judulnya ya, boy. Yang terbaik bagimu. Teringat masa kecilku, kau beluk dan kau manja. Indahnya saat itu, buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanku. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangmu untuknya. Ku terus berjanji, takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan, ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu pulih kembali, rindukan suasana masuk jiwaku. Membahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayangmu, Wujudkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji, takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan, ku mampu penuhi maumu. Oke, terima kasih Boy yang sudah duet dengan Romo Sunar. Terima kasih Romo lagunya Romo. Sama-sama Om Boni. Yang Boy, terima kasih ya. Besok lagi ya. Besok lagi. Ya, dan kita masih tunggu, barangkali masih ada yang mau bertanya. Kita buka line lagi, line telepon untuk telepon ataupun WA. Masih ada waktu cukupan ini, sekitar 9 menit
Nah, monggo siapa yang mau bertanya lagi. Silakan Romo, barangkali Romo bisa lanjutkan bincang-bincang ini Romo berkaitan dengan ayahku pahlawanku Romo. Seperti yang tadi disampaikan oleh Boy barangkali Ya, Romo. terima kasih. Jadi kemarin ketika saya berlatih dengan Boy nyanyi, lalu itu kan saya bawa ketika malam ya, lalu mencermati kalimat-kalimat dalam lagu itu. Memang kemudian saya menjadi teringat masa-masa yang lalu sungguh. Figur ayah yang tadi saya ceritakan juga, pernah saya tuh merasa benci pada ayah ya, karena kami tuh 7 bersaudara, lalu saya anak paling kecil. Dulu pernah satu masa saya merasa kok bapak saya tuh lebih memanjakan kakak saya. Nah, sehingga saya pernah tidak suka pada figur ayah. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu di seminari terutama itu diubah cara memandangnya, dan seperti yang saya katakan tadi kepada Bu Sari, itu juga saya alami. Saya melihat sisi-sisi lain dari kehidupan pribadi ayah saya yang sudah dipanggil Tuhan semenjak saya dulu kelas 6 SD, dan bersyukur akhirnya tetap merupakan suatu pribadi yang luar biasa. Dan Boy, terima kasih, lagunya itu memberikan gugahan-gugahan positif untuk kita semua. Boy ini memiliki potensi yang baik, maka terus kembangkan ya apa yang menjadi potensimu itu dengan senang bernyanyi, menghibur orang, luar biasa ya. Iya, terima kasih Romo. Ini ada WA yang masuk Mo. Ini, wis, nyanyinya keren. Terima kasih Mocun dan Boy. Ciami. Wah. Ciami. Ciami. Terus kita jawabnya Kamsia. Kamsia. Gitu ya Mo ya. Dari siapa nih? Cuman dari nomornya di 0813 tertulis ya. 2809 sekian. Terima kasih Kamsia. Dan masih ada waktu Romo, ini sekitar 7 menitan. Monggo siapa yang masih ingin berbincang-bincang bisa melalui WA maupun telepon. Kita masih buka ya di 08176783279. Halo, iya. Iya, ini. Dari lingkungan Fulgensius ini ya. Wah, ini baru iklan lagu duet. Wah. Indonesia Idol nih. Luar biasa nih. Terima kasih ini. Terima kasih. Ada yang mengomentari seperti itu Mo. Jadi kayak iklan nih, tapi pakainya lagu gitu Mo ya. Dan lagunya juga duet, luar biasa. Terima kasih ini yang sudah berkomentar baik. Dan kita lanjutkan Romo. Kita juga masih tunggu, barangkali masih ada yang mau bertanya atau telepon ya, berinteraksi, bergabung dengan kita di 08176783279 di Radio Komsos Krapyak ya. Secara sehat, sambung rasa sehati. Topik kita pada malam hari ini ada ayahku pahlawanku. Dan di penghujung waktu ini sekitar masih 5 menitan Romo, barangkali Romo bisa nambah-nambah sedikit tentang wawasan ayahku pahlawanku. Monggo Romo. Baik, terima kasih. Sambil nunggu yang lain, saya lanjutkan tadi ya sharingnya ya. Sharingnya memang apa ya, jadi saya berproses dari pernah merasa kata tanda kutip ya benci, tetapi kemudian berubah. Lah, kemudian kesadaran itu saya sadari ketika ayah saya itu sudah dipanggil Tuhan. Seringkali memang sebagai anak waktu itu ya, itu timbul penyesalan, gila arep nebus dosaku kepiye dengan ayah saya. Lalu akhirnya saya selalu membawa ayah saya yang sudah dipanggil Tuhan itu dalam doa-doa saya. Saya kemudian punya keyakinan kalau saya bisa menata hidup dengan baik,
maka itulah cara saya membalas kebaikan ayah saya yang sudah dipanggil Tuhan. Saya bisa melakukan hal baik, maka itu artinya adalah membuat apa yang dulu ayah perjuangkan itu ada sesuatu yang tidak sia-sia. Nah, tampaknya sudah ada yang sharing atau WA ini ya. Ya, ini Mau iya kita baca nih Romo. Oh ya, silakan Roni. Ini dari Kristi Teresia. Ayahku pahlawanku. Tapi kok pakai nomor-nomornya? Enggak apa-apa ya, Maya? Ya. Kristi Teresia. Ayahku pahlawanku, pensiunan militer, tegas disiplin, pekerja keras sampai saat ini. Di usia lanjut ingin melakukan pekerjaan hari-hari sendiri. Aktif giat sosial, baik di kampung, di Asabri. Dulu di kantor dikenal galak, tapi di rumah penuh kasih. Walau sekali-sekali marah, wajar. Punya hati melo juga. Setelah 100 hari meninggalnya ibu, bapak tidak percaya kalau istri tercinta sudah meninggal. Ungkapan cinta sungguh nyata untuk kami. Namun, bapak yang seorang Katolik, tapi juga seorang kejawen, ke gereja saat hari raya. Mohon pencerahan menurut gereja iman bapak seperti yang mana? Wah, ini mau yang terakhir. Oh, yang terakhir intinya. Tak kira mau sharing wis rampung. Iya, bapak yang seorang Katolik, tapi juga seorang kejawen, ke gereja saat hari raya. Mohon pencerahan menurut gereja iman bapak seperti yang mana? Ya, terima kasih. Kalau yang ditanyakan tentang iman, mana tadi ya rumusannya ya? Yang iman, oh tidak ada ya. Menurut gereja iman bapak seperti yang mana? Oh, seperti yang mana? Iman bapak seperti yang mana? Ya, yang itu. Jadi bapak ibu memang kadang-kala tidak mudah untuk menilai kedalaman iman seseorang, ya. Bisa jadi kita melihat dari apa yang kelihatan, itu salah satunya, tetapi bukan sepenuhnya, ya, bukan sepenuhnya. Bisa jadi yang kelihatan itu adalah figur yang nampaknya itu tidak sangat aktif, tetapi memang kedalaman iman seseorang tidak selalu bisa diukur dari itu, ya. Meskipun kita terus sebagai anak, ketika komunikasi itu bisa kita lakukan dengan ayah, apalagi kalau sudah yuswa, sudah sepuh, tentu perlu secara baik-baik kemasan yang diaturke kepada bapak itu supaya ada input-input positif ya dari bapak, sehingga di tengah usia yang semakin bertambah nanti juga semangat mendekatkan diri kepada Tuhan itu hidup, ya, hidup. Maka itu perlu sebagai anak untuk memberikan matur kepada bapak supaya ada masukan-masukan yang baik, dan sekaligus juga terus dibawa di dalam doa. Itu yang saya harapkan. Jadi tidak langsung menjudgment, tetapi juga tetap berjuang kepada yang lebih baik dan mendoakan bapak. Terima kasih sharingnya dari Ibu Kristi Teresia. Nah, ini Romo di penghujung waktu Romo. Sedikit saja, pendek saja. Nih ya Mo ya. Sekaligus juga kesimpulan. Apa pesan Romo untuk para ayah supaya bisa jadi pahlawan keluarga dari cita-cinta? Apa pesan Romo untuk para ayah supaya bisa jadi pahlawan keluarga dari cita-cinta? Nah, monggo Romo. Terima kasih untuk semua ayah dimanapun Anda berada. Kita semua pasti
pasti adalah pribadi yang tidak sempurna. Anda punya kelemahan, saya juga punya. Anda punya kekuatan, saya juga punya. Maka dari itu, jangan lelah untuk berjuang, terutama memperjuangkan demi kebaikan. Anda menjadi ayah dalam keluarga, berjuanglah semaksimal mungkin. Kalau memang ada titik salah, beranilah mengaku salah dan memperbaiki. Sama, saya adalah ayah dari umat paroki di mana Bapak Uskup mempercayakan kepada saya. Saya coba bersama dengan Anda semua memperjuangkan. Nek ono klera-kleriku sebagai romo di paroki, ya saya akan minta maaf dan akan memperbaiki apapun itu. Yang jelas kita ingin membangun suatu hal yang semakin positif apapun dalam keluarga Anda dan juga di gereja paroki kita. Oke, para ayah, selamat berjuang, jangan pernah patah semangat untuk apapun. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Ya, dan dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini, saudara pendengar, khususnya umat Gereja Santo Ignas Gereja, di dalam acara dialog interaktif bersama Romo Sunaryadi PR, Ayahku Pahlawanku. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi nanti minggu depan. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah bergabung, baik melalui telepon maupun bertanya melalui WA, atas sharing-sharingnya sungguh sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami, kerabat kerja yang bertugas, penyelia musik Mas Yopi, teknik dan operator Mas Pri dan tim Komsos, pengarah acara Bu Desi, dan saya sendiri Om Ben, mohon pamit undur diri. Dan kita bisa ketemu lagi di Rabu yang akan datang pada waktu dan jam yang sama. Selamat malam dan berkah dalam. Berkah dalam. Di bawah matahari ku cari hikmatmu, memahaminya tanpa lelah. Di bawah matahari tak dapat ku selami segala rancanganmu. Harapan merambah menguak kegelapan, sinaran kan terang hanya di dalam kuasa-Mu. Di bawah matahari yakinlah langkahku, menapaki jalan hidupku. Di bawah matahari sinarku kan selalu memancarkan kasih-Mu. Ojo padha kumalungkuh, urip kaya ora duwe urung. Biasa wana sumbering urip yang